1022085, kelas C2, program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 1 sampai 7 mata kuliah PAI atau agama. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu bagaimana proses penciptaan manusia berdasarkan pandangan Islam. Dalam Al-Quran menyatakan proses penciptaan manusia mempunyai dua tahapan yang berbeda, yaitu di dalam proses ini manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian itu dijadikan darah beku yang menggantung dalam rahim. Lalu yang kedua, setelah mengenal proses penciptaan manusia, apa tugas manusia di dunia? Jawabannya adalah, di dalam agama Islam, tugas manusia di bumi adalah sebagai pemimpin atau khalifah dan juga hamba Allah atau Abdullah. Materi kedua yaitu Ma'rifatul Insan atau pengenalan manusia. Ma'rifatul Insan dapat diartikan dari dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat artinya mengenal, sedangkan insan artinya seseorang atau diri sendiri. Jadi Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Kemudian ada definisi manusia. Definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta dan mens atau Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi mampu menguasai makhluk-makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Materi ketiga yaitu ada Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Penjelasannya, manusia harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia. Hal ini penting agar manusia itu dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua adalah sebagai yang dimuliakan, yang ketiga adalah sebagai mukallaf, yang keempat hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir hakikat manusia adalah mendapat balasan. Lalu manusia di sini ada makhluk sebagai alal fitrah atau berada di atas fitrah. Penjelasan makhluk di sini, manusia itu lemah, bodoh, fakir, dan sebagainya. Yang kedua itu penjelasan makhluk yang dimuliakan itu seperti apa sih? Yaitu manusia memiliki keistimewaan dan ditunjukkannya alam padanya. Yang ketiga itu manusia akan dibebani oleh ibadah khilafah. Dan yang terakhir itu manusia bebas memilih. Materi keempat yaitu Hakikatul Insan. Yang pertama itu mengenai potensi. Apa sih pengertian potensi? Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada di dalamnya. Lalu, apa saja potensi yang ada di dalam manusia? Yang pertama, ada potensi penglihatan, pendengaran, ruh, akal, hati, dan renungan. Lalu, untuk apa manusia diciptakan? Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Materi kelima yaitu tentang nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri.
Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab, nafsun atau kata mafrod, jamaknya. Anfus atau nafusun dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah niat, orang dan kehendak atau keinginan, hati yang kuat. Lalu ada definisi jiwa. Jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah dari seseorang. Biasanya, jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Materi keenam yaitu sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Pengantar sifat-sifat manusia yaitu manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam dua kelompok besar yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupan manusia yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran ataupun kesesatan, kebahagiaan atau kesedihan. Lalu ada jalan benar atau takwa. Yang pertama, membersihkan jiwa. Yang kedua, menghiasi jiwa. Yang ketiga, bersabar. Yang keempat, berhati lembut. Yang kelima, kasih sayang. Dan ada jalan salah sifat manusia. Yang pertama, mengotori jiwa. Yang kedua, memiliki sifat tergesa-gesa. Yang ketiga, tidak mau berbuat baik. Yang keempat, pendebat. Dan yang kelima adalah zalim. Dan materi ketujuh atau yang terakhir itu ada hakikat al-ibadah atau hakikat ibadah. Marifatul insan mempunyai dua kata yaitu marifat dan insan. Marifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, marifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Nah, marifatul insan itu kan mengenali diri sendiri. Lalu setelah itu manusia juga dibebani oleh ibadah. Nah, di dalam ibadah ini ada hakikat-hakikat ibadah yang harus dipahami. Yang pertama itu perasaan atau sumber pelaksanaan ibadah. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Tafsir Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar al-Quraisy bin Katsir al-Bashri ad-Dimashqi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka atas sangat melimpahnya nikmat-nikmat serta kebaikannya yang telah dilimpahkan kepada mereka. Lalu ada yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat 7 ayat 54. Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy 548. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Quran surat Al-A'raf ayat 54. Tafsir Ibnu Katsir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Hal seperti ini disebutkan di dalam Al-Quran melalui bukan hanya satu ayat. Yang dimaksud dengan 6 hari ialah Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Pada hari Jumat semua makhluk kelak dihimpunkan. Dan pada hari Jumat pula Allah menciptakan Adam alaihi salam. Sekian penjelasan mengenai materi Marifatul Insan. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.